ke kaf. Yang kedua, alam nakhluqkum, tebalkan dulu baru ke kaf. Coba Bunda, satu atau dua? Ulangi lagi yang ke satu. Alam nakhluqkum. Yang kedua, alam nakhluqkum. Coba nih Ayu Bunda kira-kira satu atau dua. Oke Ayu Bunda, jawabannya masih bervariasi antara satu dan dua, Masya Allah ya. Ayu Bunda, ini huruf qaf ya bertemu dengan kaf, ini kasusnya berbeda. Berbeda dengan to tadi bertemu dengan ta. Nah, ya ini Bunda huruf qaf dan kaf dia sama-sama kuat, dia sama-sama syiddah. Nah, huruf qaf ya Bunda dia sifat tebalnya hanya isti'la doang. Hanya diangkat doang ya Bunda tanpa itbaq. Jadi nggak lengket ya. Jadi ini Bunda huruf qaf dia tetap kalah ke kaf. Jadi langsung ke kaf, ini idghamnya idgham kamil, sempurna. Betul-betul huruf qafnya nggak muncul. Jadi Bunda yang ke satu ya. Alam nakhluq bukan lukum tapi lukum ya. Oke Bunda kita baca dari atas sampai ke bawah ya. Yang sudah baca Bunda kompak lagi. Ini idgham yang ketiga, ketikan angka 3. Siap ya. Fa in kadzabuka faqur rabbukum wa qur rabbi adkhilni alam nakhluqukum. Yuk silakan yang sudah baca ketikan ayat Bunda angka 3. Sudah ya? Ayo Bunda kalau sudah Ayo Bunda sekalian, sekarang kita akan sama-sama Ayo Bunda masuk ke hukum nun mati atau tanwin. Ayo Bunda yang ketiga, ini Bunda ya. Hukum nun mati yang ketiga Ayo Bunda namanya hukumnya al-iqlab. Nah, iqlab ya. Ayo Bunda iqlab itu artinya merubah nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan ba, Ayo Bunda maka berubah menjadi mim. Ya, bagaimana pengucapannya? Imam Al-Jamzuri Ayo Bunda mengungkapkan wa tsalithul iqlabu indal ba miman bi gunnatin ma'al ikhfam. Ya Ibunda, hukum yang ketiga dari nun mati dan tanwin adalah iqlab, yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba maka berubah menjadi mim yang disertai dengan gunnah dan juga ikhfa, ada dengungnya, ada samarnya. Oke ya. Ayo Bunda kita sama-sama masuk nih Ayo Bundanya. Oke. Ayo Bunda ini ada nun mati. Ayo Bunda bertemu dengan ba. Ini ada nun mat, ada tanwin bertemu dengan ba. Coba nih Ayah Bunda ya, ada dua bacaan yang sering Ayah Bunda baca. Ya Ayah Bunda ada dua bacaan. Kira-kira Ayah Bunda yang betul yang mana? Satu atau dua? Coba nih Bunda yang ke satu ya. Mim bardi. Yang kedua mim bardi. Coba Bunda satu atau dua? Coba lagi yang ke satu. Abadam bima. Yang kedua abadam bima. Coba nih Ayah Bunda satu atau dua ya. Oke Ayah Bunda jawabannya bervariasi nih antara satu dan juga dua, Masya Allah ya. Oke Ayah Bunda karena bervariasi Ayah Bunda kita ulangi lagi ya, kita ulangi lagi. Tapi Ayah Bunda dengan memperlihatkan apa cara pengucapannya ya, pakai cermin. Coba disimak ya Ayah Bunda satu atau dua nih ya. Nih Bunda yang ke satu, disimak ya yang ke satu ya. Mim bardi. Yang kedua mim bardi. Coba Bunda, satu atau dua? Ulangi lagi yang ke satu ya. Abadam bima. Yang kedua, abadam bima. Coba Bunda, satu atau dua nih. Ayo Bunda jawabannya masih bervariasi ya. Antara satu dan juga dua. Oke ya. Ayo Bunda, tadi sudah disampaikan Ayo Bunda, Imam Al-Jamzuri Ayo Bunda mengatakan bahwa hukum yang ketiga dari nun mati dan tanwin adalah al-iqlab. Artinya merubah nun mati atau tanwin Ayah Bunda berubah menjadi mim tapi disertai dengan dengung sama ikhfa, ada samarnya. Nah, jadi Bunda hati-hati mimnya, bibirnya tidak betul-betul ditekan banget seperti halnya mim bertemu dengan mim. Lahumma. Nah, enggak gitu Bunda, mim ba. Tapi Bunda disamarkan, cukup disentuhkan doang ya, mim bardi. Abadan bima yauma idzin bi jahannam hillun bihadza. Jadi Bunda yang betul yang mana? Yang kedua. Yang keduanya itu iqlab ya. Jadi beda sama mim bertemu dengan mim. Oke Ayah Bunda, yuk kita sama-sama bacakan ya. Kita sama-sama baca Ayah Bunda. Ini agak berat nih contohnya. Ini Bunda contohnya nun mati bertemu dengan ba. Kita baca ya.
baris ke-1 nih, baris ke-1 yang sudah baca baris ke-1 ayah bunda kompak ketikan angka 1. Siap ya? Min ba'di fa'ambatna la yunbadanna wa amma man bakhila bi aidan bin. Silakan ketikkan angka 1 yang sudah baca ya. Oke bunda, kalau sudah kita masuk contoh yang kedua. Nah contoh kedua bunyi vokal an ayah bunda bertemu dengan ba ya, berubah menjadi mim yang disertai dengan guna dan juga ada samarnya. Siap ya? Yang sudah baca bunda ketikkan angka 2. Abadan bima bal yang bainahum amwatan bal ahyaun hadiyan baligha lanasfa'an bin nasiyah. Yuk ketikkan angka 2 yang sudah baca ya. Oke bunda sudah ya. Bunda kalau sudah kita masuk contoh yang ketiga ya, bunyi vokal in bertemu dengan ba ya, berubah menjadi mim bunda yang disertai dengan dengung juga ada samarnya. Siap ya? Yauma idzin bi jahannam sawa'in bainana makanin ba'id kullu nafsin bima hadithin ba'dahu. Sedangkan ibu bunda baca, yang sudah baca ya bunda ketikkan angka 3. Silakan yang sudah baca ayo bunda ketikkan angka 3 ya. Oke bunda, kalau sudah ayo bunda sekalian, kita masuk ayo bunda baris yang ini bunda ya, baris yang keempat nih ayo bunda ya. Siap ya? Bunyi vokal un bertemu dengan ba. Oke ayo bunda kita sama-sama baca. Yang sudah baca ketikkan angka 4 nih ya, terakhir ya. Hillun bihadza syahidun baini basirun bil ibad wasaribun bin nahar khabirun bima ta'malun. Yuk ayo bunda ketikkan angka 4 yang sudah baca. Oke sudah ya. Oke baik bunda, kalau sudah ayah bunda sekalian, kita akan sama-sama ayah bunda ya masuk ke hukum nun mati yang selanjutnya. Sudah ya? Oke bunda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda selamat bergabung. Ayah bunda terima kasih banyak yang sudah mengucapkan salamnya. Semoga Allah berkahi kehidupannya. Allah jaga selalu, diberikan keselamatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Ayah bunda amin ya. Oke, bunda kita masuk ke hukum nun mati atau tanwin. Bunda yang keempat namanya al-ikhfa. Ya, bunda ikhfa secara bahasa adalah asatar, artinya menutupi atau tersembunyi. Ya, bunda. Jadi pertengahan ya bunda, pertengahan antara terang dan memasukkan, antara jelas dan lebur, antara idhar dengan idgham. Ya, jadi bunda ikhfa itu seolah-olah kayak huruf eng. Kayak huruf eng dalam bahasa Indonesia, bunda hurufnya ada 15 huruf ikhfa. Ya ada 15 ya. Oke, bunda kita akan sama-sama bunda masuk ke sini ke tingkatan ikhfa. Oke ya. Bunda sekalian, ikhfa ini ada 3 tingkatan. Jadi bunda dari ke-15 huruf ikhfa, ya dari ke-15 huruf ikhfa ada 3 klasifikasi cara baca nih bunda ya. Yang pertama ada ikhfa aqrab, ada ikhfa ab'ad, ada juga ikhfa awsat. Nah, ini bunda hati-hati ya. Jadi tidak asal dengung, tidak asal samar. Oke, bunda yang pertama ikhfa aqrab. Apa itu aqrab? Bunda aqrab itu artinya dekat. Bunda dikatakan dekat karena paling dekat mahrojnya antara nun mati atau tanwin berdekatan dengan ta dal to. Dekat banget. Bunda ya, nun mati atau tanwin ada di gusi, sementara ta dal to ada di pangkal gigi sari atas, berdekatan ya. Tapi bunda, dari segi kesamarannya a'la darajatil ikhfa. Derajat kesamarannya bunda itu a'la. A'la itu artinya tinggi ya, atau menjauh, tingkat kesamarannya tinggi. Oke bunda ya. Ini bunda ada contohnya. Ada nun mati bertemu dengan ta, nun mati bertemu dengan dal, bertemu dengan to. Ya ini ada contohnya ya. Coba nih bunda, ini agak susah ya. Ada 3 bacaan yang sering dibaca oleh ayah bunda.
Nah, ayah bunda dari 3 bacaan ini kira-kira yang betul yang mana? Ya, 1, 2, 3 atau yang keempat? Coba nih bunda yang ke 1 ya. Lan tanalu min duni min thayyibat. Itu yang ke 1. Yang kedua, lan tanalu min duni min thayyibat. Yang ketiga, ya lan tanalu min duni min thayyibat. Coba ya bunda kira-kira ya bunda 1, 2 atau yang ketiga cara pengucapannya ya. Oke, bunda ini jawabannya bervariasi antara 1, 2 dan juga 3 ya. Tapi yang paling banyak kayaknya yang ketiga nih bunda ya. Oke, baik yang sekalian, tadi yang ke 1 itu dia idhar ya, lanta itu idhar. Yang kedua itu dengungnya kebanyakan langta. Ya, jadi bunda yang betul yang ketiga, tingkat kesamaran yang tinggi ta mi gitu ya. Tingkat kesamarannya tinggi. Jadi makin tinggi makin bagus ya. Nah, ya bunda yang kedua, ikhfa namanya ikhfa ab'ad. Ya, ab'ad ya bunda. Ab'ad itu artinya baidan, mubaidan artinya jauh ya. Bunda jauh karena maharojnya berjauhan antara nun mati atau tanwin, berjauhan bunda dengan qaf dan kaf ya. Nun ada di ujung lidah, sementara qaf dan kaf ada di pangkal. Nah, itu bunda berjauhan, bunda sekalian ya. Oke, bunda, tapi dari segi kesamarannya adna darajatil ikhfa, derajat kesamarannya adna. Bunda, adna itu bunda dekat atau juga bisa dikatakan rendah. Berarti derajat kesamarannya rendah. Nah, ini bunda ya, nun mati bertemu dengan kaf, ini ada nun mati bertemu dengan qaf. Coba nih bunda, ada 2 bacaan lagi yang sering dibaca oleh bunda. Ada 2 bacaan ya. Coba bunda dari 2 bacaan ini yang betul yang mana? 1 atau 2? Coba yang ke 1 ya. Makana min qabl. Yang ke 1. Yang kedua, mangkana min qabl. Yo, coba bunda 1 atau 2 yang betul ya. Oke bunda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bunda Mutia dan ayah bunda lainnya selamat bergabung. Terima kasih banyak yang sudah mengucapkan salamnya. Semoga Allah berkahi kehidupannya, dijauhkan dari segala musibah. Amin ya. Oke bunda, yang betul yang mana ya bunda? Dari 1 atau 2? Oke ayah bunda, yang betul adalah yang kedua, tingkat kesamarannya rendah. Ayah bunda lebih banyak dengungnya. Ya, mangkana min qabl. Ya, kaf bertemu dengan qaf. Gitu ya. Oke, bunda kita masuk ikhfa yang ketiga, namanya ikhfa ausat. Bunda, ikhfa ausat bunda itu pertengahan, tengah-tengah nih. Ya, pertengahan antara akrob dengan ab'ad. Bunda sekalian ya. Nah, ini bunda yang ausat tingkat kesamarannya tengah-tengah, pertengahan. Bagaimana cara mengucapkannya? Bunda siap-siap mengucapkan huruf yang ada di depannya. Misalnya nih huruf fa, dia ausatnya. Ini bunda misalkan huruf fa, bibir dalam bagian bawah disentuhkan dengan ujung gigi sari atas. Nah, siap-siap ke situ ya. Jadi bukan angfu, bukan anfu tapi ang. Siap-siap ke fa ya, anfusakum anzalnahu. Nah, gitu ya. Oke, bunda, ini ikhfa ausat hurufnya ada berapa? Ada yang tahu nggak ausat yang ausat atau wusto? Hurufnya ada berapa? Ini bunda kan akrob ada 3. Bunda, abad ada 2, berarti ini sisanya. Sisanya bunda, sisa dari huruf ikhfa. Ya ada berapa nih ya? Bunda, huruf ikhfa kan ada 15. 3 diambil oleh akrob, ya ta, dal, to. Tinggal 12. Diambil 2 sama kaf sama qaf, berarti tinggal 10 ya. Nah ya bunda yang 10 itu siap-siap mengucapkan huruf yang ada di depannya. Nah gitu ya. Oke bunda, sudah ya. Mau SS boleh silakan bunda, yang mau SS ya silakan. Boleh silakan ya. Ini tentang tingkatan ikhfa ya. Coba bunda 1, 2, 3 cekrek. Nah, sudah ya. Oke bunda, kalau sudah ayah bunda sekalian, kita akan sama-sama ya ayah bunda sekalian masuk ke contoh kalimatnya nih ayah bunda ya. Oke, ini bunda ada contoh. Ini ada nun mati atau tanwin an in un. Ayah bunda bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Ayah bunda sekalian, ini ada contohnya. Kita akan bahas yang pertama dulu ya. Ini ada nun mati bertemu dengan ta.
Nah, ya. Coba ya Bunda sambil mengulang, kita coba tanya jawab ya. Ini ya Bunda nun mati bertemu dengan ta namanya ikhfa apa nih? Coba tanya jawab ya. Aqrab, ab'ad atau awsat. Ya Bunda ya. Nun mati bertemu dengan ta ikhfa apa? Karena cara bacanya beda. Beda dengan nun bertemu dengan sa, nun bertemu dengan fa, nun bertemu dengan qaf itu beda ya. Oke, Ibunda, nun mati bertemu dengan ta namanya akrob. Ya, akrob itu artinya dekat karena ada kedekatan makhraj. Nun ada di gusi, sementara ta ada di pangkal gigi seri atas dekat banget nih. Ya, coba ya Bunda, bacaan ikhfa akrob ini nun mati bertemu dengan ta, yang betul yang mana pengucapannya? 1, 2, atau yang ketiga? Coba Bunda yang ke 1 ya. Wa antum. Yang kedua, wa antum. Yang ketiga, wa antum. Coba Bunda, yang betul yang mana? 1, 2, atau 3? Ulangi lagi yang ke 1. Wa antum. Yang kedua, wa antum. Yang ketiga, wa antum. Coba Ibunda kira-kira yang betul yang mana? 1, 2, atau yang ketiga? Masya Allah nih Ibunda, jawabannya bervariasi ya antara 1, 2, dan 3 ya. Oke Bunda, yang ke 1 tadi dia idhar, wa antum idhar. Nah Bunda yang kedua itu dengungnya kebanyakan wa antum. Jadi yang betul adalah yang ketiga wa gitu ya. Samarkan tingkat kesamarannya ya Bunda tinggi wa antum. Tingkat kesamarannya ya Bunda a'la darajatil ikhfa. Ya, derajat kesamarannya tinggi ya wa gitu ya. Coba nih Bunda, ada nun mati bertemu dengan sa. Oke, Bunda namanya ikhfa apa? Coba ada yang tahu enggak? Ya. Bunda nun mati bertemu dengan sa namanya ikhfa apa? Coba nih Bunda ya, aqrab, ab'ad atau awsat. Bunda ya. Oke, ini Bunda nun mati bertemu dengan sa, Bunda namanya ikhfa awsat. Tengah-tengah, pertengahan antara aqrab dengan ab'ad ya. Bagaimana pengucapannya? Bunda siap-siap ke sa. Ya, jadi bukan mangsuro, bukan masuro, tapi siap-siap ke sa, masuro, siap-siap ke sa. Gitu ya. Nah, ini Bunda sama ausat, ya siap-siap ke fa, anfusahum. Nah, ini Bunda bagaimana nun mati bertemu dengan qaf coba nih, ya. Bunda nun mati bertemu dengan qaf, Bunda namanya ikhfa apa? Coba nih, aqrab, ab'ad atau ausat. Bunda ya, ini nun mati bertemu dengan qaf. Coba ini karena cara bacanya berbeda antara nun bertemu dengan fa, nun bertemu dengan sa, nun bertemu dengan ta itu beda-beda ya Bunda, tidak asal baca ya. Oke Bunda, ini ab'ad ya, nun mati bertemu dengan qaf namanya fa ab'ad. Ab'ad itu artinya jauh karena berjauhan. Nun ada di ujung lidah sementara qaf ada di pangkal berjauhan. Ya, tapi ini Bunda hati-hati, tingkat kesamarannya rendah. Langsung dekatkan ke mahrajnya. Coba ya Bunda saya akan bacakan nih, yang betul 1 atau 2. Yang ke 1 ya al-qadha. Yang kedua ya al-qadha. Coba Bunda 1 atau 2. Ulangi lagi yang ke 1 ya al-qadha. Yang kedua al-qadha. Coba Bunda 1 atau 2 ya. Bunda ini masih bervariasi ya pengucapannya. Bunda sekalian, yang betul yang kedua Bunda, tingkat kesamarannya rendah, lebih banyak dengungnya ya engko. Jadi bukan gitu ya. Nah, ini Bunda hati-hati huruf sa sama fa, dia ausatnya. Nah, Bunda yang ausat itu siap-siap mengucapkan huruf yang ada di depannya. Bunda sekalian ya. Kita lihat lagi nih Bunda ya, materi yang sudah dibahas kemarin ya, yang sudah kita bahas kemarin nih Bunda ya. Misalnya huruf sa, ini kan huruf sa ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi seri atasnya sa, fi, su. Nah, ikhfanya siap-siap ke situ ya, masura. Siap-siap ke sa ya. Nah, Bunda yang fa juga sama, yang fa. Ya, Bunda yang fa itu siap-siap Bunda menyentuh ke huruf yang ada di depannya. Ini Bunda huruf fa, bibir dalam bagian bawah disentuhkan dengan ujung gigi seri atasnya fa, fi, fu. Siap-siap ke sini ya, anfusahum, wa wajadaka dhallan fa. Siap-siap ke fa, gitu ya. Oke, ini Bunda kita baru bahas 4 huruf ya. Bunda udah pada bisa belum? Ya, Bunda mau dilihatin nggak cara pengucapannya pakai cermin ke 4 huruf ini? Mau nggak? Ini ada perbedaannya, aqrab,
Ausat sama abad ya. Kalau banyak yang mau kita akan sama-sama praktekkan nih pakai cermin ya, karena mungkin sekilas mah kayak sama tapi beda ya Bunda ya. Kayak sama tapi beda ya. Oke, baik Bunda, kalau mau disimak ya, kita akan sama-sama coba Ayo Bunda bahas ya. Oke, Bunda, yang pertama, Ayo Bunda, nun mati bertemu dengan ta dulu ya. Ayo Bunda, nun mati bertemu dengan ta ya, namanya akrob karena ada kedekatan mahroj ya. Nun ada di gusi ya. An, sementara kalau ta ada di pangkal gigi seri atas. At, gitu ya. Nah, di Bunda hati-hati jangan Ayah Bunda disentuhkan jangan didekatkan antum. Ya antum. Tapi gini Bunda, tingkat kesamaan tinggi. Dijauhkan antum narataladzza jannatin tajri sawa'un ta, bukan sawa'un ta. Ya, tingkat kesamaan tinggi ya. Bagaimana kalau salah baca ikhfa, apakah salah arti juga? Bunda, kalau salah ikhfa, Ayo Bunda tidak salah arti, tidak berdosa ya, tidak salah arti, tidak mengubah makna, tapi kehilangan pahala sunnah karena bacaannya tidak sesuai dengan Rasul dan para sahabat ya. Jadi itu maksudnya kesalahan yang ringan kalau Bunda salah tingkatan ikhfa ya. Nah Bunda tadi nun mati bertemu dengan sa, siap-siap ke sa ya, sa fi su sura sajjaja dhulumatin salas. Nah, huruf fa affa gitu ya. Nah, kalau fa siap-siap ke fa ya, anfusahum ya, wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa. Nah, siap-siap ke fa. Nah, Bunda kalau shin bagaimana shin? Shin kan tengah lidah. Dinaikin ikut naik. Ikut naiknya milsya. Siap-siap ke shin. Nah, Bunda kalau qaf dia kan huruf pangkal lidah. Nun mati bertemu dengan qaf, ya Bunda langsung dekatkan ke makhrajnya. Ini huruf qafnya. Langsung dekatkan ya. Ya angqo adzaban qo. Nah gitu ya, itu Bunda sudah kita sama-sama contohkan ya. Ayo Bunda, nun mati bertemu dengan ta, sa, fa sama qaf, semuanya tadi sudah contohnya akrob, abad sama ausat sudah ya. Coba ya Bunda kita tanya jawab lagi ya. Ini Bunda tidak perlu kita bahas semuanya karena cukup banyak. Ayo Bunda ya. Oke. Ayo Bunda. Oke, jadi ikut mangap alhamdulillah ya. Kalau yang ikut mangap ikut berlatih, masya Allah ya. Oke Bunda, kita coba bacakan ya. Kita sama-sama coba bacakan nih Ayo Bunda. Nun bertemu dengan ta dulu. Siap ya, yang sudah baca baris ke-1, nun bertemu dengan ta. Ketikan angka 1. Tadi sudah dibahas, siap ya. Yang sudah baca ketikan angka 1. Wa antum naran taladzza jannatin tajri sawa'un takhafunahum. Yuk silakan ketikkan angka 1 yang sudah baca. Huruf ta sekarang siap, ketikkan angka 2. Mansura ma'an fajjaja dhulumatin salas shihabun faqib. Silakan ketikkan angka 2 yang sudah baca huruf ta. Huruf fa sekarang yang ketiga. Yang ketiga siap ya, ketikkan angka 3. Anfusahum khalidan fiha muhtalin fakhur qitalun fih. Yuk ketikkan angka 3 yang sudah baca. Oke, Bunda kalau sudah kita masuk yang keempat. Bunda siap-siap ya, yang sudah baca ketikkan angka 4-nya. Anqadu azaban qariba bi ayyi dhanbin qutilat kutubun qayyimah. Yuk ayo Bunda ketikkan angka 4 yang sudah baca, ini huruf qaf ya. Oke Bunda kalau sudah, kita coba nih masih banyak hurufnya nih. Huruf ikhfa ada 15, yang ini kita baru 4 ya.
Tapi Bunda tidak perlu kita bahas semuanya karena cukup banyak ya contohnya nih Bunda ya. Kita coba satu lagi ya. Oke. Bunda ini ada nun mati bertemu dengan kaf nih ya. Nun mati bertemu dengan kaf. Ini ada nun mati bertemu dengan ta. Coba ya Bunda ya. Ini ikhfafa. Nun mati bertemu dengan kaf. Ini nun mati bertemu dengan ta ikhfafa. Bunda dua jawabnya. Dua ya, akrob akrob, abad abad, abad akrob atau akrob abad. Coba ya Bunda ya. Oke Bunda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bunda selamat bergabung ya. Terima kasih banyak Bunda sudah mengucapkan salamnya. Semoga Allah berkahi kehidupannya. Allah jaga selalu diberikan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya. Oke, ini Bunda nun mati bertemu dengan kaf. Ayo Bunda dia ikhfa abad ya Bunda ya. Abad itu artinya jauh karena berjauhan, nun ada di ujung lidah, kaf ada di pangkal. Kalau nun bertemu dengan ta namanya ikhfa. Ya Bunda ini nun mati bertemu dengan ta namanya ikhfa akrob ya karena ada kedekatan mahroj tapi tingkat kesamarannya tinggi ya. Coba nih Bunda disimak ya, saya akan bacakan 4 cara baca. Bunda tebak yang betul yang mana? Ya 1, 2, 3 atau 4. Coba nih Bunda yang ke-1 ya. Wa in kuntum. Yang kedua, wa in kuntum. Yang ketiga, wa in kuntum. Yang keempat, wa in kuntum. Coba ya Bunda kira-kira yang betul yang mana? Ya Bunda 1, 2, 3 atau yang keempat. Oke, Bunda ya. Bunda jawabannya bervariasi antara 1, 2, 3 sama 4, Masya Allah ya. Oke, Ustaz ulangi lagi boleh ya. Ayo Bunda sekali lagi, disimak ya sekali lagi ya. Coba nih Bunda dengerin ya. 1, 2, 3 atau 4. Yang ke-1 ya, ulangi ya. Wa in kuntum. Yang kedua ya, wa in kuntum. Yang ketiga, wa in kuntum. Yang keempat, wa in kuntum. Coba Bunda kira-kira yang betul yang mana? 1, 2, 3 atau yang keempat? Ayo Bunda ya. Oke Bunda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bunda selamat bergabung. Terima kasih banyak yang sudah mengucapkan salamnya. Semoga Allah berkahi kehidupannya. Amin ya. Oke nih Bunda, kita bahas ya. Nun mati bertemu dengan kaf. Ayo Bunda namanya ikhfa abad. Ya, abad itu artinya jauh. Ya, jauh karena nun ada di ujung lidah, kaf ada di pangkal. Ayo Bunda, ya berjauhan tapi tingkat kesamarannya rendah, lebih banyak dengungnya. Ya, wa inku langsung dekatkan ke mahrojnya, wa inku bukan wa in, gitu ya, wa inku. Nah, kalau nun mati bertemu dengan ta namanya akrob, ada kedekatan hurufnya tapi tingkat kesamarannya a'la darajatil ikhfa. Derajat kesamarannya ayo Bunda dia a'la tinggi ya. Jadi bukan kuntum tapi ku gitu ya. Wa in kuntum. Gitu ayo Bunda ya. Jadi Bunda yang betul yang mana? Yang ketiga. Ya, wa in kuntum. Alhamdulillah yang ketiga ya. Oke nih Bunda masih pada bingung ya. Coba Bunda satu lagi nih ayo Bunda ya. Satu lagi ayo Bunda. Ini ada lagi nih ayo Bunda sekalian nun mati. Nih ayo Bunda atau tanwin bertemu dengan dzal ya. Ini nun mati atau tanwin bertemu dengan dzal. Satu lagi nun mati bertemu dengan ta ya. Coba ya Bunda ini namanya ikhfafa. Ini namanya ikhfafa. Coba nih Bunda ya. Akrob abad ausat atau ausat akrob atau ausat abad. Coba nih ayo Bunda ya. Ini Bunda nun mati atau tanwin bertemu dengan dzal namanya ikhfa ausat, tengah-tengah nih, pertengahan ayo Bunda ya. Nah, kalau nun mati bertemu dengan ta ikhfanya akrob ya. Tapi tingkat kesamarannya tinggi ya. Coba ya Bunda, saya akan bacakan 3 cara baca lagi nih. Ayo Bunda kira-kira yang betul yang mana pengucapannya? 1, 2 atau yang ketiga? Coba nih ayo Bunda yang ke-1. Siap ya yang ke-1 ya. Azizun dzuntiqam. Yang kedua, azizun dzuntiqam. Yang ketiga, azizun dzuntiqam. Coba ya Bunda kira-kira yang betul yang mana?
1, 2, atau yang ketiga nih ayah bunda sekaliannya. Oke ayah bunda jawabannya bervariasi ya antara 1, 2, dan juga 3. Masya Allah ya. Oke ayah bunda bervariasi. Ini kayaknya yang paling banyak yang kedua kayaknya ya. Coba ayah bunda yang bingung disimak ya. Ayah bunda saya ulangi lagi ya. Karena ini berbeda pendapat, kita coba ulangi lagi ya. Ayah bunda kita ulangi lagi tapi pakai cermin ya biar jelas ya. Oke. Ayah bunda nun mati bertemu dengan zal ya dan juga nun mati bertemu dengan ta ya. Oke, bunda disimak ya. Kita akan bacakan 1, 2, atau 3. Yang ke satu ya, yang ke satu nih. Azizun dzuntiqam. Yang kedua, azizun dzuntiqam. Yang ketiga, azizun dzuntiqam. Coba bunda 1, 2, atau yang ketiga yang betul ya, sudah diperlihatkan cara pengucapannya ya. Oke ayah bunda yang mana yang betul ya, yang paling banyak yang kedua. Masya Allah ya. Oke ayah bunda disimak lagi ya, disimak lagi ya. Ayah bunda nun mati atau tanwin bertemu dengan zal namanya ikhfa awsal to. Ayah bunda siap-siap mengucapkan zal. Azizwa, azizwa, azizwa. Siap-siap kan tak? Azizwa, zwa. Nah yang nun mati bertemu dengan ta jauhkan ya. Jadi bunda yang betul yang mana, yang ketiga ya, azizwa dzuntiqam. Pokoknya ya bunda yang awsat semuanya siap-siap menyentuh ke huruf yang di depannya. Ya huruf fa siap-siap ke fa. Wa wajadaka dhallan fahada. Kalau shin ikut naik, milsya, mil ikut terangkat ke shin. Nah, sod ikut tebal, huruf sod kan tebal, ya, milsli, ikut menebal. Nah, gitu ya. Oke, bunda insya Allah sedikitnya paham ya. Makanya ya bunda sekalian, pentingnya kita belajar tajwid, belajar tahsin ayah bunda, itu mulai dari mempelajari tentang di manakah tempat hurufnya dan juga apa sifat-sifat hurufnya ayah bunda sekalian ya, yang sudah sama-sama kita bahas kemarin nih ayah bunda ya. Jadi ini bunda, nah ini huruf-hurufnya ya, ini sudah sama-sama kita bahas nih ya. Ini bunda tidak kita bahas semuanya, hanya beberapa saja, hanya wakilnya saja. Yang penting tadi sudah diwakilkan ya, ada akrobnya, ada abadnya, ada juga ausatnya ya. Nah makanya ya bunda, pentingnya kita belajar tajwid tadi. Nah ini ya, ayah bunda mempelajari huruf dulu sebelum ke hukum tajwid. Kenapa? Karena huruf-huruf ini yang sudah kita pelajari kemarin di bukunya, ini bunda sudah kita bahas kemarin. Iya ini idhar nih, huruf idhar keluarnya dari tenggorokan, huruf idhar ya. Kemudian bunda idgham hurufnya wini, maya, lari, waunun, mim, ya, lamro. Nah bunda huruf iklab, huruf ba, ayah bunda sekalian, ini iklab huruf ba bibir. Nah tadi bunda yang akrob hurufnya ini ta, dal, to. 3 ayah bunda ya. Kemudian ini bunda ada kof dan kaf, dia abad karena dia berjauhan dengan nun, berjauhan namanya abad ya. Nah bunda yang ausat tadi ayah bunda ya, fa, dha, dha, sin, zain, sod. Ya ada 6, kemudian dod 7, shin 8, jim 9 ya ayah bunda, huruf fa 10. Nah ausat ada 10 ya. Ustaz bagaimana kalau jim? Nah bunda jim kesini siap-siap ya. Ayo bunda ya. Huruf jim ada di sini. Nah huruf jim ya, nun mati bertemu dengan jim. Bunda langsung ke jim di sini ya. Jainakum, siap-siap ke jim. Ya sabran jamila musin janafa ainun, siap-siap ke jim. Nah itu namanya ausat ayah bunda ya. Oke ayah bunda sekalian ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda selamat bergabung. Terima kasih banyak bunda sudah mengucapkan salamnya. Semoga Allah berkahi kehidupannya, amin ya. Oke ayah bunda kita akan sama-sama selanjutnya kita masuk ke hukum mim mati. Nah ayah bunda ya. Tapi bunda, ayah bunda sekalian, sebelum kita masuk ke hukum mim mati, kita akan bahas hukum mim mati. Ayah bunda izin dulu sebentar ya. Tadi ada beberapa bunda yang bertanya tentang buku tajwidnya. Ayah bunda yang pengen buku tajwidnya saya izin sebentar ya, 5 menit ya, 5 menit ya. Yang pengen buku tajwidnya saya inikan dulu ke keranjang kuning. Nanti bunda bisa diulang-ulang di rumahnya. Kenapa bunda? Karena buku ini dilengkapi dengan barcode atau video pembelajarannya
yang memudahkan buat Bunda yang sedang belajar baca Quran ya. Bunda, saya niki sebentar ya, yang pengen buku tajwidnya ya Bunda ada di etalase 2. Nih Bunda ya. Silakan Bunda yang pengen bukunya ada di etalase 2, nama bukunya Tahsin Praktis Metode Marhala sampai Bunda mahir membaca Quran. Nah, ini Bunda kitabnya tebal nih hardcover. Ya, enak di ini Bunda ya. Bunda enak dipegangnya karena ini Bunda hardcover. Ini Bunda kitabnya lengkap ya, lengkap. Ada tempat keluar hurufnya, sifat-sifat huruf, semua hukum tajwid. Bunda lengkap banget di kitab ini ya. Bagaimana cara barcode-nya? Gampang Bunda cara barcode-nya, sama kayak Bunda ambil video atau foto bawaan ya. Ini Bunda barcode-nya di sini ada videonya. Nanti Bunda tinggal barcode aja. Ini Bunda dengan detail dibahas ya, dibahas di manakah tempat hurufnya nih Bunda ya. Ada sanad riwayatnya, ya ada sanad riwayatnya, ada tempat keluar hurufnya, ada juga sifat-sifat hurufnya. Bunda ada nih ada cara barcode-nya videonya. Nah, di sini nanti Bunda tinggal barcode aja ya. Bunda silakan segera check out di live saya. Nanti Bunda yang sudah check out di live saya dapat bonus ya, Bunda. Apa bonusnya? Yang sudah check out di live saya nanti Bunda dapat bonus juz amma tajwid, Bunda seharga 25.000. Nah, ini Bunda ya, ini juz ammanya di atas 4. Ini Bunda harganya 25, tapi yang sudah check out dapat bonus juz amma tajwid ya. Ini Bunda full color nih juz amma tajwid full color yang warna biru mad wajib, mad jaiz, idgham bi gunnah. Ini ada idgham bila gunnah, ada latinnya buat pemula, ada terjemahnya bisa sambil tadabur. Oh, lengkap banget Bunda ya. Ini Bunda keren nih juz ammanya harganya 25 etalase 4, tapi ini free buat Bunda yang sudah check out etalase 2 dapat free etalase 4 dan juga Bunda dapat free lagi etalase 5 yaitu dikir pagi dan petang ya. Bunda bagaimana cara barcode-nya? Gampang Bunda cara barcode-nya. Disimak ya, Bunda cara barcode-nya sama kayak Bunda ambil foto atau kamera bawaan nih, ada kamera. Nah, Bunda klik ya. Bunda klik, nanti Bunda jauhkan. Nah, dijauhkan barcode-nya sampai muncul kotak kuning. Tuh ada kotak kuning ya. Muncul kotak kuning, Bunda sekalian. Kalau sudah muncul kotak kuning, Bunda klik YouTube. Nih ada YouTube. Nah, klik YouTube. Tuh, akan masuk ke sini Bunda. Ke video pembahasannya. Sebentar nih Bunda ada iklannya. Kita coba keluarkan dulu sebentar. Ini Bunda iklannya ada ya sedikit mengganggu ya. Oke Bunda sebentar ya Bunda kita sama-sama ya. Nah, nanti nih Bunda akan ke sini masuk ke videonya. Nah, ya. Nanti tiap halamannya ada sekitar 5 sampai 8 menit nih. Oh, ya. Nanti Bunda dengan detail dibahas ya. Dan juga Bunda ada cara pengucapannya. Ya ada cara pengucapannya dengan detail juga dibahas. Ya. Atau yang kiri ya atau dua-duanya gitu ya. Gitu silakan langsung nanti akan muncul videonya. Gitu ya. Ini dengan detail bukan di depan, bukan huruf dal ya. Enggak gitu ya. Oke, nanti Bunda silakan, ini gampang dipelajari ya. Nanti Bunda videonya bisa diulang-ulang sampai Bunda paham. Silakan ya. Ini Bunda kitabnya lengkap ya. Kitabnya lengkap banget nih, ada di etalase 2. Tuh ya lengkap banget. Ini full color, ada 161 halaman. Lengkap sifat-sifat hurufnya, ada huruf yang suka ketuker ya, ada sifat-sifat huruf lainnya, ada huruf ro tebal tipis, ada lafaz Allah tebal tipis. Nih Bunda ada bagan sifat huruf dari mulai hamzah sampai ke huruf ya, juga dengan detailnya Bunda dibahas tentang bagannya ya. Silakan Bunda segera check out ya, yang pengen mendapatkan bonusnya di live saya silakan ya. Ya Bunda apalagi ini ada juga kaidah mad ya, ada mad asli, ada juga mad far'i, lengkap ada 15 mad ya, ada mad tabi'i, ada mad badal, Bunda ya. Ada juga mad tamkin, ada juga mad silah qasirah, lengkap contohnya yang 2 harokat ya, ada juga mad wajib, mad jaiz, mad silah tawilah, ada juga mad farqi, mad lazim lengkapnya. Nah, Bunda yang barusan kita sudah bahas ini Bunda ya tentang hukum nun mati dan tanwin ya, idhar, idgham, iqlab sama ikhfa. Nah ya. Tadi Bunda kita sudah sampai Bunda. Oke Bunda, tadi kita baru sampai ke halaman 115 ya. Silakan yang sudah punya bukunya dibuka halaman 115. Nah ini ya, kita masih kaidah ikhfa. Bunda sekarang kita akan sama-sama masuk ke hukum mim mati. Nah, ini hukum mim mati ya. Ya sama-sama Kang Lutfi yang sudah dapat kitabnya ya. Silakan Bunda segera check out ya, yang sudah dapat yang sudah naikin keranjang segera check out sebelum diturunkan keranjang kuningnya. Bunda, terima kasih yang sudah check out ya Bunda. Semoga Allah ganti hartanya dengan yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkah, dimudahkan urusan juga dilancarkan juga rezekinya. Amin ya. Nanti Bunda yang sudah dapat bukunya dapat bonus ya. Dapat bonus etalase 4.
yaitu juz amma tajwid seharga 25.000, dan juga ya Bunda dapat lagi bonus yaitu zikir pagi dan petang yang ada di Atlas 5, yang di dalamnya ada zikir setelah sholat yang sudah cekot ya, nanti dapat bonus ya. Silakan makanya Bunda segera cekot sebelum diturunkan keranjang kuningnya. Ini Bunda Etalase 2 yang sedang kita bahas. Tapi kalau buat Bunda yang pemula yang nggak bisa ngaji banget gitu ya dari awal, buat anak cucunya juga sama. Ini Etalase 1, belajar Qurannya dari nol banget, dari dasar banget. Buat pemula ini kayak Iqra lagi. Diajarkan dari mulai mengenal nama-nama huruf. Nah, ini Bunda sama-sama full color. Ini Bunda buat pemula ya. Dengan detail dibahas, disambungkan, ya dikasih bunyi vokal a, i, u, an, in, un, hurufnya dimatikan, digandakan, dikasih tanda panjang sampai bisa baca Quran. Ya, silakan Bunda ya. Silakan Bunda segera cekot ya, ini etalase 1 buat pemula, etalase 2 tahsin. Kalau pengen dua-duanya, ayo Bunda ambil etalase, ayo Bunda sekalian ya. Ayo Bunda kalau pengen dua-duanya ambil etalase 3, ada harga bundel. Harga bundel lebih murah, ada diskon lagi sekitar 20 sampai 30.000, lebih murah lagi ya. Kalau etalase 3, nanti Bunda dapat bonusnya 2 ya, juz amanya dapat 2, sementara dikirnya juga dapat 2. Silakan segera cekot ayo Bunda ya, kalau pengen dua-duanya. Oke ya Bunda, sekarang kita akan sama-sama ya Bunda. Ustaz sudah dapat bukunya, bagaimana cara hafal sifat setiap hurufnya. Ayah Bunda sebenarnya tidak perlu dihafalkan, tapi Bunda dipraktekkan aja ya, dipraktekkan aja Ayah Bunda. Kenapa? Karena setiap huruf hijaiyah itu hampir sama sifat hurufnya ya Ayah Bunda ya. Nah Bunda, tentang bagan-bagan sifat huruf yang sudah kita bahas itu ada di halaman ini Bunda ya. Silakan, nah ini ya, ada bagan sifat huruf nih dari mulai hamzah sampai ke huruf iya. Ini Bunda hampir samanya sifatnya, huruf hamzah sama ba jahar, sama-sama tidak ada udara. Huruf ta sama tha sama-sama hams ada udara, gitu Bunda ya. Jadi ya Bunda dipelajari aja, nanti lama-lama juga hafal insyaallah. Ya sambil sering baca Quran ya. Oke Bunda, kita masuk ke hukum mim mati. Silakan sudah punya bukunya, dibuka halaman 119 ya. Yang belum cekot Bunda segera cekot ya, ada di etalase 2 sebelum saya turunkan keranjang kuningnya. Silakan ya. Oke. Ayo Bunda, sekarang hukum mim mati. Ini hukum mim mati ayo Bunda sekalian. Yang pertama, ayo Bunda, namanya adalah idhar syafawi. Ayo Bunda, idhar artinya jelas, syafawi artinya bibir. Jadi Bunda, caranya gimana? Dibaca dengan jelas dan tidak ditahan. Yaitu ketika mim bertemu selain mim dan ba. Oke, ya ayo Bunda, huruf hijaiyah kan ada 28. Ya ada 28 ayo Bunda sekalian. Nah ya Bunda, berarti ketika mim bertemu dengan 26 huruf hijaiyah, maka ya Bunda, mimnya, bibirnya dirapatkan dengan rapat supaya mimnya terdengar dengan jelas. Tapi hati-hati, tidak ditahan. Tidak gini ya, lahum fi. Nah enggak gitu, cuma dirapatkan doang, lahum fi. Nah gitu aja ya. Oke Ayah Bunda, waalaikumsalam warahmatullahi Bunda Khadijah dan Ayah Bunda lainnya selamat bergabung. Terima kasih banyak sudah mengucapkan salamnya. Semoga Allah berkahi kehidupannya. Amin ya. Oke Bunda, kita baca dari atas sampai ke bawah. Yang sudah baca kompak Ayah Bunda ketikan Ayah Bunda angka 1. Ini contoh ke-1. Siap ya? Lahum fiha am hasibtum wa hum syahidun wahum zalimun lakum dinukum waliyadin. Silakan Bunda baca. Yang sudah baca Ayah Bunda kompak ketikan Ayah Bunda angka 1 yang sudah baca. Silakan ya. Oke, baik Ayah Bunda. Kalau sudah Ayah Bunda, kita masuk ke hukum mim yang kedua. Oke ya. Nah ini Ayah Bunda, hukum mim yang kedua namanya idgham mislain atau idgham mimi. Ayah Bunda dibaca dengan jelas dan ditahan Ayah Bunda 2 ketukan lambat. Nah ya, ini Bunda ketika mim bertemu dengan mim, bibirnya dirapatkan ya dengan jelas, terdengar mim dan ditahan. Siap Ayah Bunda ya? Lahumma. Nah gitu ya. Ayah Bunda, kita baca dari atas sampai ke bawah. Yang sudah baca Bunda kompak ketikan angka 2. Siap ya, ditahan 2 ketukan lambat, jangan tergesa-gesa. Lahum mathala kam min fi'ah amman assasa walakum ma kasabtum afara'aitum ma tumnun. Silakan Bunda baca. Yang sudah baca ya Bunda kompak ketikan angka 2. Sudah Bunda? Oke, sudah ya. Oke Bunda, kalau sudah Ayah Bunda sekalian, silakan ketikan angka 2.
kita kan sama-sama ya Bunda masuk ke hukum mim yang ketiga. Ya. Ini Bunda hukum yang ketiga namanya ikhfa syafawi. Yuk kita sama-sama ayah Bunda bahas kembali ayah Bunda ya. Oke. Ayah Bunda ikhfa syafawi ya. Ayah Bunda ikhfa itu artinya samar, syafawi artinya bibir. Ayah Bunda bibirnya dibaca samar dan ditahan 2 ketukan lambat. Kapan? Ketika mim bertemu dengan dengan ba. Jadi di Bunda hati-hati ya, bibirnya tidak betul-betul ditekan, cukup disentuhkan doang. Ayah Bunda sekalian ya. Oke. Ustadz, kalau nun mati bertemu dengan nun hidup, ayah Bunda ya, itu termasuk idgham apa? Itu idghamnya ya Bunda, idgham bigunah. Ya, nun mati bertemu dengan nun namanya idgham bigunah. Tadi Bunda sudah dibahas ya. Nun mati nih di Bunda ya. Nun mati bertemu dengan nun ayah Bunda namanya idgham bigunah. Sudah dibahas tadi ayah Bunda ya. Oke, ayah Bunda kita sama-sama ayah Bunda sekalian contohkan ya dengan cermin nih kayaknya, karena perlu dicontohkan dengan cermin. Karena banyak ayah Bunda yang merasa kesulitan ya. Tapi Bunda sebentar ya, sebelum dicontohkan pakai cermin, ayah Bunda saya turunkan dulu keranjang kuningnya ya supaya kita kembali fokus belajar ya. Sebentar Bunda, nanti yang pengen check out saya naikin lagi di akhir live ya. Sekarang kita turunkan dulu keranjang kuningnya sebentar. Oke, baik ayah Bunda sekalian ya. Ini kita akan sama-sama coba contohkan nih ayah Bunda ikhfa syafawi. Coba disimak ya. Mim bertemu dengan ba. Ayah Bunda, mim bertemu dengan ba namanya ikhfa syafawi. Ya, ikhfa artinya samar, syafawi artinya bibir. Jadi Bunda hati-hati, bibirnya tidak betul-betul dirapatkan seperti halnya mim bertemu dengan mim. Lahum mathala. Ya tidak gini Bunda ya. Inna rabbahum bi. Tapi cukup disentuhkan doang ya. Inna rabbahum inna rabbahum bihim dakhatun bihin tarmihim bi fahkum bainakum bil qist. Sedikit aja ya, cuma nyentuh doang karena dia samar ya, ikhfa syafawi namanya, tidak betul-betul ditekan ya. Siap Bunda, yuk kita sama-sama ayah Bunda bacakan ya. Yang sudah baca ayah Bunda ketika angka 3 gitu ya. Iya silakan Bunda Aisyah yang mau izin silakan ya, karena di sana udah duluan maghrib ya. Silakan Bunda Aisyah ya. Terima kasih Bunda ya. Oke Bunda, kita baca. Yang sudah baca siap ketikkan angka 3 ya. Inna rabbahum bihim dakhatun bihin tarmihim bihijarah wa ma hum bimu'minin fahkum bainakum bil qist. Silakan Bunda baca. Yang sudah baca ayah Bunda kompak ketikan angka 3 ya. Ini Bunda ikhfa syafawi ya. Oke Bunda silakan sudah baca kompak ketikan angka 3 ya. Oke ayah Bunda, kalau sudah ayah Bunda kita akan sama-sama ayah Bunda masuk ke latihan. Yuk kita sama-sama berlatih nih Bunda ya. Karena tadi kita sudah menjelaskan tentang huruf nun mati dan tanwin ya, idhar, idgham, iqlam sudah kita bahas sama ikhfa. Ini Bunda kita coba berlatih ya. Ya Bunda, ini ada latihan ayah Bunda sekalian nun mati ya. Tadribati fi makharijal huruf wa sifatiha wa ahkami nun sakinah wa tanwin. Ya Ibu Bunda, latihan cara pengucapan makhraj, sifat hurufnya dan juga hukum nun sakinah, nun sukun ya. Oke Bunda, kita baca ya. Ayah Bunda kita akan sama-sama bacakan pada semua huruf hijaiyah yang berjumlah 28. Ya ini Bunda sudah 1 jam saya live. Bunda yang masih semangat ikut bareng. Ayah Bunda kita baca huruf yang ke-1, huruf hamzah dengan sempurna. Tempat hurufnya, sifat hurufnya sama hukum nun mati sama tanwin. Siap ya. Yang sudah baca baris ke-1, huruf ke-1 ketikan angka 1. Siap ya Bunda ya. Oke. A I U ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Yuk ketikan angka 1 yang sudah baca ya. Oke Bunda, kita masuk huruf yang kedua, huruf ba. Siap ya. Ba bi bu bab
buban bani babna minal mubni mabiban bani ba. Ketika angka 2 yang sudah baca huruf kedua. Oke, kita masuk huruf ketiga, huruf ta. Ikhfa akrob ya. Ta ti tu bat tu ta tani tat na minal mut ni mati ta tani ta. Ketika angka 3 yang sudah baca, silakan ya. Kita masuk ke huruf sa ya. Sa si su bas su sa sani sas na minal mus ni masi sa sani sa. Ketika angka 4 silakan yang sudah baca ya. Huruf jim yang kelima. Jaji jubaj juja jani jajna minal mujni majija janija. Ketika angka 5 yang sudah baca. Yuk, yang keenam huruf ha. Siap ya? Ha hi hu bah hu han hani hah na minal muh ni ma hi han hani ha. Ketika angka 6 silakan yang sudah baca. Oke, huruf kho ya. Kho hi hu bah khu khon khoni khoh na minal muh ni ma khi khon khoni kho. Ketika angka 7 yang sudah baca ya. Oke, ayah bunda, sekarang kita masuk ayah bunda ya, huruf yang ke-8 huruf dal. Siap ya. Oke, ayah bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Yang sudah ngucapin salamnya, semoga Allah berkahi kehidupannya. Amin ya. Oke, bunda, huruf dal. Siap ya, huruf dal ya. Ayah bunda ya. Huruf yang ke-8. Dadi dubad duda dani dadna minal mudni madida danida. Ketika angka 8 yang sudah baca ya. Oke, benar huruf dzal, siap ya. Yang ke-9. Dza dzi dzubaz dzu dza dzani dzna minal mudni madza dzani dza. Yuk ayo bunda, ketika angka 9 yang sudah baca. Siap ya. Huruf ro, silakan huruf yang ke-10. Ro ri ru baru ru ror roni ror na minal muru ni mari ror roni ro. Ketika angka 10 silakan yang sudah baca. Huruf zai. Za zi zu baz zu za zani zaz na minal muzni mazi zani za. Ketika angka 11 yang sudah baca ya. Huruf sin ya bunda, siap ya. Sa si su bas su sa sani sas na minal mus ni masi sani sa. Yuk ayo bunda, ketika angka 12 yang sudah baca ya. Oke bunda, huruf shin sekarang, shin ya. Sha shi shu bash shu shan shani shash na minal mush ni mashi shan shani sha. Ketika angka 13 yang sudah baca ya. Oke, benar yang ke-14 sekarang, siap ya. Oke. So si su bas su san sani sos na minal mus ni masli san sani sa. Yuk ayo bunda, ketika angka 14 yang sudah baca ya. Sudah ya. Oke bunda, kalau sudah ayo bunda sekalian, sekarang kita akan masuk ayo bunda ke huruf yang ke 15, huruf bo. Siap ya, yang huruf bo ya. Bo di do bel
dudan dhani dhanna minal mudni madhidan dhani dha. Yuk ayo bunda ketikkan angka berapa nih bunda ya? Angka 15. Nah, silakan 15 yang sudah baca ya. Bunda kalau sudah kita masuk huruf yang 16. Siap ya? Huruf to. Oke. To ti tu ba to. Tu to to ni to to na minal mu to ni ma ti to ni to. Yuk ketikkan angka 16 yang sudah baca ya. Huruf dha, siap ya? Dha dhi dhu bal dhu dha dhani dhadna minal mudni madhidan dhani dha. Ketikkan angka 17 yang sudah baca ya. Huruf ain. A i u bar. An ani ar na minal murni ma'i an ani a. Ketikkan angka 18. Silakan ya. Huruf ghain. Gha ghi ghu bal ghu ghan ghani na minal murni maghi ghan ghani gha. Ketikkan angka 19. Silakan yang sudah baca ya. Huruf fa yang ke-20 ya. Fa fi fu baf fu fan fa ni faf na minal muf ni ma fi fan fa ni fa. Ketikkan angka 20 yang sudah baca ya. Huruf qaf ayo benar. Oke. Qaki ku baqo ku kong koni koko na minal muqni maki kong koni ko. Yuk ayo bunda ketikkan angka 21 yang sudah baca ya. Oke bunda sudah. Kita masuk ayo bunda ke huruf yang ke-22. Nah siap ya. Oke ayo bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bunda selamat bergabung. Ayo bunda terima kasih banyak yang sudah ngucapin salamnya. Semoga Allah berkahi kehidupannya. Amin ya. Oke ini bunda huruf kaf. Huruf yang ke-22. Siap ya. Kaki kubak. Ku kang kanikak na minal muk ni maki kang kanika. Ketikkan angka 22. Silakan ya. Huruf lam. Ya. Lali lubal. Lulalani lalna minal mulni mali lalani la. Yuk ayo bunda ketikkan angka 20. Berapa nih bunda ya? 26 ya. Silakan ya. Bunda berapa nih ya? 23. Silakan sudah baca ketikkan 23. Oke bunda sudah, kita masuk ke huruf mim. Ma mi mu bam mu mam mani mam na minal mum ni mami mam mani ma. Yuk ayo bunda ketikkan angka 24 yang sudah baca ya. Huruf nun sekarang. Siap ya. Nani nuban nunan naninan na minal munni maninan nanina. Yuk ayo bunda ketikkan angka 25 yang sudah baca. Huruf waw. Wawi wubau waw wani wauna minal muni mawi waw wani wa. Yuk ayo bunda ketikkan angka 26 yang sudah baca ya. Huruf ha nih bunda siap-siap ya. Ha hi hu bah hu han hani ha na minal muhni mahi han hani ha. Ketikkan angka 27 yang sudah baca ya. Oke ini bunda kita masuk ke huruf yang 28 ya.
Ya yi yu bai yu yai yani yaina minal muini mayi yai yani ya. Yu ayu bunda ketikan angka 28 yang sudah baca. Masya Allah ya. Oke bunda yang sudah baca alhamdulillah ya. Yang sudah baca semua hurufnya 28 huruf sudah sama-sama kita bahas. Ayo bunda yang sudah baca ayo bunda huruf demi huruf dengan sempurna kami doakan semoga Allah ampunkan dosa-dosa lidahnya, Allah ampunkan dosa-dosa lisannya, ayah bunda, dan semoga ayah bunda yang sudah aktif, semoga ayah bunda jari-jari kecilnya menjadi pemberat pada timbangan kebaikan yang memudahkan ayah bunda masuk ke dalam surga dengan mudah dan selamat. Ya, ada ya Azman Mansur ada, ya bunda Azman ada, ya. Nanti yang pengen dapat bukunya di akhir live saya kasih tahu ya nanti ya. Sekarang kita belajar dulu ya Ibu Bunda kurang lebih mungkin sekitar 15 menit lagi atau setengah jam saya live ya. Nanti yang pengen dapat bukunya dinaikin sebentar ya. Kita belajar dulu ya. Oke Ibu Bunda, kita akan sama-sama nih ya Bunda masuk ke materi akhir. Ini ada tanda waqaf, alif lam, ayat asing, ada hamzah wasol, hamzah qata. Ya, ini Bunda tanda waqaf kita lewatnya. Ini karena banyak teorinya. Ini alif lam juga banyak teorinya. Tinggal dibaca nih gampang nih Bunda ya. Nih ada tanda-tanda waqaf, ada jenis-jenis waqaf. Ya nanti kita tinggal dibaca aja. Bunda ini kita lewat ya tanda-tanda waqaf karena ayah Bunda banyak teorinya ya. Ayah Bunda sekarang kita akan sama-sama yang perlu kita sama-sama contohkan yaitu tentang ayat-ayat asing atau gharib. Ini Bunda ya. Ini Bunda ayat asing harus dibahas, harus dipraktekkan, diajarkan karena kalau tidak banyak yang salah baca ya. Ayat Bunda ayat asing dalam Quran ada 9 ayat asing. Ini Bunda yang pertama, ayat asing yang pertama namanya ayat sajadah. Ya, ayat Bunda ayat sajadah adalah ayat yang disunahkan untuk melakukan sujud tilawah ketika membacanya. Ya ayat Bunda yang ditandai. Gitu ya. Ada Bunda ya Bunda Fatur ada videonya ya. Ini Bunda nanti di akhir ayatnya ada gambar mihrab. Ini ada gambar mihrab nih ayah Bunda ya. Ini Bunda ada 15 ayat. Ya jadi kalau ayah Bunda baca 15 ayat ini lengkapnya ada nama suratnya, ada nomor ayatnya. Jadi kalau Bunda baca ke 15 ayat ini, maka ayah Bunda disunahkan sujud tilawah, langsung sujud tanpa takbir, tanpa ruku. Nah Bunda ketika sujud, ya ini Bunda baca doanya. Ini Bunda doanya, ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku bersujud, ayat Bunda ya, kepada yang telah menciptakannya, membuka pendengaran, penglihatannya dengan daya dan kekuatannya Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. Ini Bunda sujud. Nanti Bunda sujud baca nih doa sujud tilawah. Silakan ya yang mau di SS boleh silakan ya. 1 2 3 cekrek. Sudah ya. Oke Bunda kalau sudah itu ayat sejadah ya. Nah ya Bunda yang kedua, ayat sejadah yang kedua namanya saktah. Nih Bunda ya, apa itu saktah ayat Bunda ya? Ayat Bunda saktah, ayat Bunda sekalian artinya nih ya asal katanya sakata. Sakata artinya diam atau berhenti sejenak. Nah Bunda saktah ditandai dengan huruf sin kecil di atasnya. Ada tulisan sakta di sampingnya atau di depannya. Nah Bunda saktah ini ada 4 tempatnya. Yang pertama surat Al-Kahf ayat 1, Yasin 52, Al-Qiyamah 27, kemudian Al-Mutaffifin ayat 14 ayat Bunda ya. Oke, ayah Bunda ini ayah Bunda ada tanda sin kecil di sini nih. Ya, jadi kalau ayah Bunda bertemu dengan tanda sakta, ada tanda sin kecil, maka ayah Bunda berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Contohnya nih Bunda, kita sama-sama baca ya. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Ini Bunda berhenti sejenak ya, mimbaru qadina. Gitu ya. 2 ketukan aja ya. Ini Bunda sama ya, waqilaman raqo. Ini Bunda hati-hati bukan idgham bigunnah ya, bukan idgham bila gunnah, marra tapi man raq gitu ya. Kallabal
Rana ala qulubihim. Oke ya. Ayo Bunda kita baca ya. Ayo Bunda kita baca ini aja dua saja contohnya. Siap ya? Ini ayat yang ke apa? Ayat asing yang kedua namanya sakta. Yang sudah baca Bunda ketikkan angka 2. Siap ya? Wa qila man raqab. Ya. Kalla bal rana ala qulubihim. Yuk, silakan ketikkan angka 2 yang sudah baca ya. Oke, sudah ya? Oke, Bunda kalau sudah, ayah Bunda sekalian, sekarang kita akan sama-sama ayah Bunda masuk ke ayat asing yang ketiga nih Bunda ya. Namanya al-ishmam. Nah, ini Bunda, ishmam ayah Bunda artinya adalah monyong. Ya, monyong ya. Jadi Bunda ada cara baca yang harus dimonyongin. Ini Bunda ishmam hanya satu dalam Quran, itu surat Yusuf ayat 11, cuma satu nih. Nggak ada pada ayat lainnya. Ini Bunda ishmam asal kalimatnya. Ini Bunda ya. Ayo Bunda. Ini Bunda asal kalimatnya la ta'manuna, tapi tidak dibaca la ta'manuna. Ya, nunya hilang. Ya, ayo Bunda diganti dengan ishmam. Cara bacanya la ta'manna. Tapi ini Bunda, di sini ada isyarat dhammah. Isyarat monyongnya tidak hilang. La ta'manna, monyong di sini. Bunda udah pada bisa belum ishmam? Mau nggak dilihatin pakai cermin cara pengucapannya? Mau nggak? Kalau banyak yang mau saya lihatin nih ya. Jadi tidak asal baca ya, ada monyong di sini ya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Gitu ada monyongnya ya. Oke, Bunda mau? Baik Bunda ya, kalau banyak yang mau, Bunda kita sama-sama Bunda contohkan kembali ya. Oke. Coba disimak ya. Bunda ishmam itu artinya isyarat bibir. Ya, jadi Bunda asal kalimatnya la ta'manuna tapi tidak dibaca la ta'manuna, dibacanya la ta'manna tapi ada monyong. Nah, gini Bunda ya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Itu Bunda ya. Jadi Bunda boleh monyong di akhir, boleh di awal, atau semuanya monyong boleh. Misalnya gini, ada yang kedua. La ta'manna. Boleh. Atau gini, la ta'manna. Nah ya Bunda saya pilih yang ketiga. La ta'manna. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Nah gitu, silakan Bunda ya yang sudah baca. Ayo Bunda yuk kita sama-sama bacakan ya. Siap Bunda yang sudah baca, ini ayat asing yang ketiga, ketikkan angka 3. Siap ya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Silakan ketikkan angka 3 yang sudah baca ya. Oke Bunda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bunda selamat bergabung. Terima kasih banyak yang sudah mengucapkan salamnya. Jazakumullah. Semoga Allah berkahi kehidupannya, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala musibah. Amin ya. Oke, Bunda sudah ya? Bunda kalau sudah, ayo Bunda, kita masuk ayat asing yang kelima. Nih Bunda ya. Ayo Bunda ayat asing yang kelima namanya al-imalah. Ya, imalah. Gitu ya. Ustaz tolong contohin pengucapan ikhfa akrob sama ausat sama abad. Ini Bunda ketinggalan ya. Tadi sudah kita bahas. Ya masih hangat tadi Bunda udah barusan banget ya, ikhfa akrob, abad sama ausat sudah kita bahas Bunda Rosidah. Nanti Bunda kita bahas lagi di lain kesempatan ya insyaallah ya. Sekarang kita masuk ayo Bunda ke sini materinya ke ayat asing. Gitu ya. Ini Bunda imalah. Bunda imalah ayo artinya adalah condong, suaranya condong ayo Bunda. Ayah Bunda suara yang condong cuma satu, yaitu surat Hud ayat 41, selainnya tidak ada. Ini ayah Bunda kalimat majoroha, ya ini Bunda imalah, monyong, condong. Ya jadi pertengahan antara fathah dengan kasroh kayak ke ini Bunda. Ya jadi bukan majoroha, ayah Bunda tapi majreha. Gitu ya. Ya silakan Kang Lutfi yang mau izin. Terima kasih Kang Lutfi ya sudah support live kami. Terima kasih jazakumullah. Semoga dilancarkan rezekinya. Amin ya. Oke Bunda kita baca ya. Ini bukan majroha tapi majreha. Yang sudah baca ayah Bunda ketikan angka 4. Siap Bunda ya.
Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Yuk, Bunda baca. Yang sudah baca ketikan angka 4 itu ayat asing yang keempat ya. Oke. Bunda sudah? Sudah ya? Oke, Bunda kalau sudah ayah Bunda, sekarang ayah Bunda kita masuk ayat asing. Gitu ya. Ustaz kenapa dibaca miring? Karena contohnya gitu, Rasul sama para sahabat dibaca miring. Cuma Bunda yang dibaca miring cuma satu aja. Surat Hud ayat 41, selainnya nggak ada. Namanya ayat asing nih, makanya harus belajar ayat asing supaya tidak salah baca ya. Oke Bunda, selanjutnya ini ayat asing yang kelima namanya tashil. Bunda, tashil asal katanya sahula, artinya mudah. Mudah ya. Dibaca tashil tujuannya agar lafaz tersebut tidak sukar diucapkan. Ini Bunda tashil cuma satu, surat Fusilat ayat 44. Nih Bunda ya. Nah ini Bunda asal kalimatnya aa ya, ar jamiyu, ar jamiyu. Tapi Bunda tidak dibaca aa, dibacanya gitu ya. Hamzah keduanya agak manja. Jamiyu gitu ya. Nah, ayah Bunda sekalian, oke. Ini ayah Bunda kenapa? Karena ternyata sejarahnya dulu orang-orang terdahulu mereka itu tidak bisa mengucapkan ayah Bunda kalau ada huruf hamzah yang berjejer, yang berderet nggak bisa bilang a, i, nggak bisa. Makanya hamzah yang keduanya ada yang diganti dengan mad badal, ada juga yang dibaca tashil. Ya, nih Bunda ini tashil. Surat Fusilat ayat 44 tashilnya. Ini bukan tapi jamiyu, atau ada yang kedua kayak ke jamiyu. Ada dua cara ya. Oke Bunda kita baca tashil ya. Yang sudah baca siap Bunda ketikan angka 5. Ini ayat asing yang kelima. Siap ya? Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabi. Silakan baca. Yang sudah baca ketikkan angka 5. Itu sifat huruf ya, sifat huruf ayat asing yang kelima ya. Oke, ayah Bunda selanjutnya. Ya, ayah Bunda selanjutnya, ayah Bunda sekalian, kita akan sama-sama ayah Bunda masuk ke sifat huruf yang keenam. Ayah Bunda namanya nakal ya. Nakal nih Bunda, nakal ya, bukan nakal tapi nakal ya. Ayah Bunda nakal, ayah Bunda sekalian artinya memindah. Ya, memindah ayah Bunda cuma satu dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Selainnya enggak ada. Oke, ayah Bunda, ini ayah Bunda kalimat bi'sal ismu ya dipindahkan harokatnya menjadi bi'salismu. Jadi Bunda hati-hati, nanti cara bacanya bukan bi'sal ismu tapi bi'salismu. Oke, siap baca ya. Ini Bunda nakal namanya, dipindahkan harokatnya. Oke, ini Bunda yang sudah baca nakal ayat asing yang ke-6 ketikan angka 6. Siap ya? Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Oke, Bunda siap ya? Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Yuk, ketikan angka 6 yang sudah baca ya. Oke, ayah Bunda sekarang kita sama-sama. Ayah Bunda masuk ke ayat asing yang ke-7. Oke. Ayah Bunda namanya nun wiqayah. Ayah Bunda nun wiqayah yaitu nun yang harus dibaca kasroh ketika ada tanda tanwin. Ayah Bunda bertemu dengan hamzah wasol agar tanwin tetap terjaga. Nih Bunda ya, ini ada tanwin nih ya, ada tanwin. Ayah Bunda bertemu dengan hamzah wasol. Jadi Bunda hamzah wasol tuh kayak huruf alif, di atasnya kayak huruf kepala huruf shad kecil. Nah ini hamzah wasol. Nih Bunda hati-hati, cara bacanya bukan nuhub. Gini ya, bukan gini Bunda ya, bukan nuhubnahu, tapi nuhuni. Nuhuni benahu, ada kasrohnya. Khairuni tu'ma'an nabih. Nah gitu ya. Nah Bunda kalau dalam mushaf Depag ya, Quran Indonesia, nanti ada nun kecilnya. Nah Bunda nun kecilnya dibaca kasroh jadi ni. Nuhuni gitu ya. Siap Bunda baca, yang sudah baca ketikan angka 7. Nuhuni benahu khairuni tu'ma'an nabi. Nah silakan Bunda ya, sudah baca.
ketika angka 7. Itu namanya ayat bunda nun wiqayah. Sudah ya? Oke bunda, kalau sudah kita masuk ayat bunda, ayat asing ayat bunda yang ke-8 ayat bunda namanya sifrul mustadir. Oke bunda ya. Sifrul mustadir ayat bunda yaitu tanda bulatan di atas huruf alif, waw dan ya yang menunjukkan bahwa ayat bunda huruf tersebut tidak difungsikan, tidak dibaca ketika wasol maupun ketika wakof. Nih ayat bunda bentuknya bentuknya nih bunda bulatan penuh kayak gini. Kayak tanda sukun tapi bukannya dia penuh. Nah ini bulat penuh. Nah bunda kalau tanda sukun kan gini setengah lingkaran, dia dibaca ab. Tapi kalau tanda sifar, nah sifarnya, sifar mustadir, bunda dia penuh. Nah kalau ada tanda sifar maka huruf di bawahnya tidak dibaca. Abaikan aja, cuekin aja, biarin aja. Kalau dalam bahasa Indianya di hare-harekun gitu ya. Ya pendek aja. Wasamuda fama. Pendek. Jadi bukan wasamuda. Nah nggak gitu ya. Oke bunda kita baca. Siap ya, ini bacanya yang sudah baca ketika angka 8 ya. Wa samuda fama abqa. Oke. Ila fir'auna wa malaihi. Oke. Ulaika. Nah, silakan ketikkan angka 8 yang sudah baca. Ya bunda ya, ini namanya sifar mustadir. Oke, ya bunda ya. Oke, Ibunda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibunda selamat bergabung. Terima kasih banyak yang sudah mengucapkan salamnya. Semoga Allah berkahi kehidupannya. Amin ya. Oke, Ibunda selanjutnya kita masuk ke ayat asing yang ke-9. Ibunda masih sifar yang namanya sifrul mustatil qaim. Nah, ini Bunda sama. Ini Bunda sama-sama sifar tapi beda simbolnya. Ini lonjong. Lonjong ya, lonjongnya tegak, adanya di atas huruf alif. Nah, Bunda kalau sifrul mustatil dia di tengah kalimat tidak dibaca, tapi kalau di akhir kalimat dibaca. Nih, Bunda ya, ini pendek. Lakinnahu wallah, pendek. Tapi kalau di akhir dibaca panjang. Wa tadhunnuna billahi dzununa. Nah, panjang. Siap ya? Ayo Bunda baca, yang sudah baca ketikan angka 9. Siap ya? Lakinnahu wallah wa tadhunnuna billahi dhununa. Yuk, ayo Bunda silakan ketikkan angka 9 yang sudah baca. Ini namanya sifrul mustatil qaim. Ya, sudah ya. Ini Bunda, semua ayat asing ayo Bunda sudah sama-sama kita bahas ya ayo Bunda ya. Semua ayat asing yang berjumlah 9 sudah sama-sama kita bahas ya. Oke, Bunda, nanti ini Bunda ada ayah Bunda ya, ada hamzah koto sama hamzah wasol. Ini Bunda kita lewatnya. Ini Bunda kenapa dilewat? Karena banyak teorinya. Ya, ada banyak teorinya. Nanti Bunda dilihat aja karena petunjuknya juga lengkap nih, ya. Petunjuknya juga Bunda hamzah koto sama hamzah wasol lengkap, tinggal dibaca aja nih Bunda ya. Lengkap dengan nomor suratnya, nomor ayatnya. Ya, ini dibacanya di awal kalimat a, i atau u. Ini ada nama suratnya ya. Dibaca ihbitu. Ini a, i atau u, dibaca u ya, undur. Nah, ini nanti di dalam suratnya sama ayatnya lengkap ada di situ Bunda ya. Tuh lengkap banget, tinggal dilihat nih Bunda ya karena ada rumus-rumusnya nih. Ya, rumusnya lengkap ya, tinggal dilihat aja. Oke, Bunda, ini sudah di penghujung buku ya. Ini ada catatan penting kesalahan yang sering terjadi ketika membaca Al-Fatihah. Ini Bunda hati-hati jangan sampai salah, ada 11 nih catatan ya. Oke, ini Bunda ada sebuah hadis, kita sama-sama coba baca ya, ada hadisnya. Sesungguhnya orang yang di dalam dadanya tidak terdapat sebagian ayat daripada Al-Quran bagaikan rumah yang tidak berpenghuni. Ini Bunda ya. Orang yang jarang baca Quran itu hatinya keropos kayak rumah yang rusak nih Bunda ya. Lama-lama bisa roboh. Jadi Bunda hatinya keropos ya, sering tersinggung, mudah sakit hati, ya sering tidak tenang, sering cemas gitu ya. Kalau Bunda sering tidak tenang, sering cemas berarti Bunda jarang baca Quran ya. Sering berprasangka buruk ke orang lain. Jadi hatinya diliputi dengan semangat permusuhan kepada orang lain. Jadi kalau Bunda rajin baca Quran, insya Allah ada benteng, ada hijaban masturo, ada benteng antara dirinya dengan keburukan. Insya Allah kalau Bunda rajin baca Quran sehari minimal 1 juznya, pada subuh baca Quran, pada maghrib baca Quran, ya ada waktu baca Quran gitu ayo Bunda ya. Insya Allah hati kita akan senantiasa lebih tenang.
lebih tentram ya kalau sering baca Quran ya, dan juga yang sering baca Quran maka urusannya akan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah. Ya makanya Bunda biasakan pagi-pagi belajar ngaji dulu atau baca Quran, nanti aktivitas pada hari itu akan dimudahkan oleh Allah ya. Apalagi Bunda sebentar lagi bulan Ramadan ya, jadi rugi buat Bunda yang nggak bisa ngaji. Semoga Bunda ada beberapa waktu ini ya, sekitar 2 bulan lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan ya Bunda ya, bulan Februari pertengahan. Di bulan diturunkannya Al-Quran, mudah-mudahan Bunda bisa lebih sempurna lagi baca Qurannya ya. Ini Bunda sudah di penghujung buku ya, sudah di penghujung buku. Ini ada catatan penting, nanti tinggal dibacanya. Nanti Bunda insya Allah besok pagi ya, pada subuh atau besok sore kita akan ulangi lagi pembahasannya ke huruf-huruf. Nah ya, kita akan ulangi lagi di mana ke tempat hurufnya, apa sifat-sifat hurufnya nanti kita bahas. Nah ya. Oke, ini Bunda tadi ada beberapa Bunda yang pengen bukunya saya naikin ke keranjang kuning ya. Yang pengen bukunya sebelum saya turun ya. Bunda yang pengen buku tajwidnya silakan segera check out ya ayo Bunda. Nanti kalau check out nilai saya dapat bonusnya banyak, nanti saya sampaikan ya. Ini Bunda yang pengen buku tajwidnya ayo Bunda ada di etalase 2. Ini Bunda ya. Ini Bunda menambah bukunya Tahsin Praktis Metode Marhala. Ayo Bunda lengkap banget di kitabnya sampai mahir baca Quran. Ini Bunda hardcover nih, tebal, enak dipegangnya buat belajar, buat mengajar ya. Ini Bunda kitabnya tebal, ada 161 halaman. Diajarkan dari tempat keluar hurufnya, sifat-sifat huruf, semua hukum tajwid. Bunda lengkap banget di kitab ini ya. Nah Bunda lengkap tiap halamannya dilengkapi dengan barcode atau video pembelajarannya. Jadi buat Bunda yang ketinggalan live jangan khawatir Bunda ya. Kenapa? Karena tiap halamannya dilengkapi dengan barcode atau video pembelajarannya. Ini Bunda ya. Dengan detail nih Bunda dibahas ya, di manakah ayah Bunda tempat hurufnya, ya ada sanad riwayatnya, ada juga sifat-sifat hurufnya, bagaimana cara mengucapkannya. Nanti Bunda tinggal barcode, ada videonya. Dengan detail dibahas. Nanti Bunda diulang-ulang di videonya sampai Bunda betul-betul paham ya. Silakan Bunda segera check out di live saya. Nanti Bunda yang sudah check out, Bunda sekalian ya. Ustaz kapan live ulang dari awal? Kalau pada Isya ada jadwal live nggak ya? Bunda nanti saya live-nya besok subuh jam 5. Kita ulangi lagi dari awal pada subuh jam 5 atau sore jam 3.30 ya. Ini Bunda silakan segera check out di live saya bukunya ya. Yang sudah check out nanti Bunda dapat bonus ya. Ayo Bunda dapat bonus juz amma tajwid yang ada di atas 4 seharga 25.000. Ini Bunda bonus nih yang segera check out ya. Ini Bunda juz amma ini full color. Ya ini full color ayo Bunda sekalian ya. Ini yang warna biru ini mad wajib. Ya ada mad jaiz, ada idgham biguna, ada idgham bila guna, ada latinnya buat pemula, ada juga terjemahnya bisa sambil tadabur. Silakan ayo Bunda ya. Ini Bunda full color ya, harganya 25. Tapi kalau Bunda segera check out sebelum saya turun ya, dapat bonus juz amma tajwid seharga 25. Dan juga ini ayo Bunda dapat lagi Bunda dapat lagi bonusnya dzikir pagi dan petang yang ada di atas 5, yang di dalamnya ada dzikir setelah sholat. Gitu ya. Ya Bunda Vina ini lagi asik nih ya, lagi asik kita live-nya jadi agak lama nih ya. Ini Bunda karena tadi tanggung pembahasannya ya. Oke silakan Bunda segera check out sebelum saya turunkan ke ranjang kuningnya. Silakan Bunda ya. Silakan segera check out Bunda sebelum diturunkan. Ini Bunda kitabnya lengkap banget ya. Jadi yang ketinggalan live jangan khawatir, dengan detail dibahas, ada videonya. Di mana kata tempat hurufnya, apa sifat-sifat hurufnya, full color ada 161 halaman. Ini ada sifat-sifat huruf, ada huruf-huruf yang sering tertukar juga dibahas nih. Ayo Bunda ya. Oke, Ayo Bunda, ini ada juga sifat-sifat huruf lainnya. Ayo Bunda ya, ada huruf ro yang dibaca tebal tipis, ada lafaz Allah dibaca tebal tipis. Ada juga nih Ayo Bunda bagan-bagan sifat huruf di buku ini. Nah ya, dan nanti Bunda bisa belajar dari mulai hamzah sampai ke hurufnya, lengkap ada bagan sifat hurufnya. Oke, apalagi nih Ayo Bunda, di buku ini ada kaidah mad ya. Ada mad asli, ada mad far'i, ada 15 semuanya ya. Ada 15 Ayo Bunda, mad asli anaknya ada 5, mad far'i anaknya ada 10. Nih lengkap banget nih ya. Ya terima kasih Rahfi ya yang sudah check out, semoga Allah ganti hartanya dengan yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkah, amin, dimudahkan rezekinya ya. Ini Bunda ada mad tabi'i ya, ada juga mad badal. Oke, ini Bunda ada juga mad iwad. Bunda ada juga mad tamkin, ada juga mad silah qasira. Ini Bunda lengkap contohnya yang 2 harokat. Lengkap banget nih Bunda ya. Ada juga nih Bunda, ada mad wajib, ada mad jaiz, ada mad silah tawila, ada mad farqi, ada mad lazim, ada mad harfi. Ini mad harfi, ada juga mad arili sukun, ada juga mad lin. Lengkap banget ya.
Nah, Bunda yang tadi yang sudah kita bahas barusan masih angetnya, ada idhar, idgham, iqlab, ikhfa juga lengkap dibahas barusan. Tuh lengkap banget contohnya. Ini sudah mewakili seluruh isi Al-Qur'an nih, lengkap banget. Ya, idhar, ini ada idgham, ada juga nih Bunda iqlab juga lengkap di sini ya. Nah, tadi Bunda ikhfa. Ikhfa itu tidak asal dengungnya, ada ikhfa aqrab, ada ikhfa abad, ada juga ikhfa ausat lengkap. Nanti Bunda yang ketinggalan live-nya tinggal barcode di sini ada video pembelajarannya. Nah, silakan. Ini Bunda ikhfa lengkap nih contohnya. Nun mati sama tanwin an in un bertemu dengan 15 huruf ikhfa lengkap banget contohnya di kitab ini. Nah, silakan Bunda segera cekotnya. Ini Bunda tadi kita sudah hukum mati sudah. Oke, tadi Bunda kita sudah sampai ke halaman akhir ya. Sudah sampai ke halaman akhir ayat-ayat asing tadi sudah kita bahas. Nah, ini Bunda pokoknya lengkap banget. Jadi Bunda kitab ini tidak dipisahkan antara huruf dengan hukum tajwid, semuanya berada dalam satu buku. Jadi Bunda ini murah banget. Murah bangetnya satu buku sampai tuntas belajarnya. Nama kitabnya Metode Marhala 161 halaman, ada video pembelajarannya. Bunda silakan yang sudah cekot nanti Bunda dapat bonusnya juz amma tajwid etalase 4 seharga 25 dan dapat lagi bonus dikir pagi dan petang yang ada di etalase 5 yang segera cekot. Nah, silakan Bundanya sebelum saya turun ya. Nah, ini Bunda etalase 2 ya. Nah, buat ayah Bunda, yang udah lama gak bisa ngaji atau buat anak cucunya yang gak bisa ngaji, nah, ini Bunda coba etalase 1. Ya, ini ayah Bunda belajar Qurannya dari nol, dari dasar banget nih Bunda buat pemula. Ya, dari awal banget ini Bunda full color kayak ikro lagi, ya kayak ikro lagi. Diajarkan dari mulai mengenal nama-nama huruf nih, dari mulai alif dikenalkan nih, ya Ibu Bunda ya. Kemudian nih Bunda setelah dikenalkan, ayah Bunda dikelompokkan. Huruf-hurufnya dikelompokkan dengan huruf yang sering tertukar. Tuh, dikelompokkan biar mudah belajarnya. Huruf ba sering tertukar dengan nun. Betul nggak? Huruf ya sering tertukar dengan ta. Huruf ta sering tertukar dengan ya. Nah, dibahas per kelompoknya, disambungkan langsung. Nah, ketika sudah nyambung, ayah Bunda, ini ada videonya juga sama. Nanti kalau sudah nyambung ayah Bunda dikasih bunyi vokal a, i, u. Nah, ya, dikasih bunyi vokal an, in, un. Ayah Bunda, hurufnya dimatikan, hurufnya digandakan, kemudian dikasih tanda panjang, nah dikasih tanda panjang sampai ayah Bunda bisa baca Quran sesuai dengan tajwid. Nah, ini Bunda buat pemula ya. Dari awal sampai akhir buat pemula, ini sama full color, ada 100 halaman, dari nol belajarnya nih. Ya, etalase 1 pratahsin. Oke, ini Bunda pratahsin etalase 1, kalau etalase 2 tahsin. Nah, kalau Bunda pengen dua-duanya, ambil etalase 3. Ya, etalase 3 lebih murah karena ada harga bundle, ada harga bundling, lebih murah lagi, ada diskon lagi sekitar 20 sampai 30 ribu tergantung akunnya. Nanti Bunda kalau cekot etalase 3, ya berarti dua-duanya, nanti Bunda dapat bonusnya 2. Juz amanya dapat 2. Kemudian dikir pagi dan petangnya yang di dalamnya ada dikir setelah sholat juga dapat 2. Masya Allah ini banyak bonusnya ya. Silakan Bunda segera cekot ya Bunda sebelum saya turun ya. Karena sebentar lagi akan datang ayah Bunda waktu maghrib ya. Oke Bunda insya Allah nanti besok pagi ayah Bunda besok subuh ya. Besok pagi ayah Bunda kita akan sama-sama ayah Bunda ulangi lagi. Kita akan sama-sama ulangi lagi pembelajarannya dari nol, dari awal nih ya. Kita akan ulangi lagi dari mulai tempat keluar huruf, kita akan bahas lagi. Jam 5 pagi Bunda standby ya biar fresh Bunda, biar ilmunya lebih menyerap ya dan juga lebih berkah. Jadi kalau Bunda pagi subuh sebelum aktivitas ngaji dulu, belajar dulu, insya Allah hari itu Allah berkahi kehidupannya ya. Oke Bunda cukup ya ayah Bunda yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi ini sore ini Bunda ya yang sudah disampaikan. Bunda terima kasih banyak atas segala kebaikannya sudah check out, semoga Allah ganti hartanya, dimudahkan rezekinya. Nanti Bunda insya Allah tidak sia-sia ya, tidak sia-sia sudah dapat bukunya. Karena sebagaimana sabda Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafiyan li ashabi. Bacalah Quran karena Quran yang senantiasa kalian baca kelak akan menjadi penolong, akan menjadi pembela untuk para pembacanya pada hari kiamat nanti. Masya Allah amin ya. Oke Bunda, semoga ya Bunda yang sudah bantu live kami, terima kasih banyak jazakumullah yang sudah bantu tap-tap layarnya, yang sudah share-share, sudah posting ulang, sudah check out kitabnya, sudah menebarkan gift terbaiknya. Terima kasih banyak jazakumullah. Semoga Allah balas segala kebaikannya dengan kebaikan yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkah. Terima kasih Bunda kepada para penonton teratas nih ya. Silakan bisa di-follow ya. Bunda yang belum follow saya silakan di-follow dulu yang belum follow ya. Terima kasih banyak ayah Bunda kepada Bunda Nurul Hidayati, kepada Mama Salsa, Bunda Hidayah,
Bunda Neneng Laila, ada Umi, Bunda Zulra, terima kasih banyak, Bunda Aat, Bapak Nana, Jejak Kreasi, Bunda Vina, terima kasih banyak, ya, Bunda Acil, Bunda Afia, Bunda Tarsini, dan juga ya Bunda lainnya, Cahya Fen, yang tidak bisa saya sebutkan semuanya. Semoga Allah balas segala kebaikannya dengan kebaikan yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkah. Semoga ibunda kita semua yang di grup ini, semoga ya bunda dimudahkan wafatnya, sebelum wafatnya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Amin ya. Dan juga semoga ya bunda kita semua ayah bunda diwafatkan dalam kondisi yang paling terbaik. Semoga ya bunda kita semua diwafatkan dalam kondisi ayah bunda dalam kondisi kita semua dalam beribadah kepadanya, dalam taat kepadanya, ya, beriman kepadanya. Kita diwafatkan dalam kondisi sedang membaca Al-Quran, ya, sedang berzikir, sedang sujud sholat, ya, sedang bersedekah, atau mungkin sedang berpuasa, atau juga mungkin ayah bunda semoga kita semua diwafatkan dalam kondisi sedang beribadah haji atau juga umroh. Masya Allah, amin ya. Bunda, kita sama-sama akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan sama-sama mengucapkan doa akhir majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.